Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Nah, ini saya bersama orang tua yang hari ini Bapak berdiri, anak-anaknya. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran, Pak. Tawuran? Iya. Melawan anak mana? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Mas DU, dan kali ini ada update terbaru, kalian harus tahu ya. Kita dengerin guys. Supaya mekanismenya tepat, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali. yang di sebelah kanan saya, setelah ini adik-adik ini akan melaksanakan nanti setelah ini Bu ya. Waktunya sudah sholat duhur, pemeriksaan kesehatan dan seterusnya. Maka saya berikan kesempatan kepada adik-adik sekalian. Iya, nanti Pak Dedi menjelaskan semua. Nanti Pak Dedinya kesini kok. Tungguin aja nanti biar jelas. Hari ini menitipkan kepada kita, pembinanya ada di belakang. Jadi nanti orang tua yang merasa oh ini berempat berkomunikasi dengan bapak yang di belakang sana, minta nomor HP-nya. Info dari saya belum 100% valid ya. Orang tua setelah ini nanti adik-adik ini akan melaksanakan kegiatan sehingga para orang tua bisa kembali. Saya kasih kesempatan kepada berempat terlebih dahulu. Kalau ada yang mau pamitan kepada orang tua. Untuk info jelasnya nanti nunggu Pak Dedi pidato. Silakan. Tungguin aja di akun ini, kayak bakalan live Kang teh pas Pak Dedi na pidato. Saling sama orang tuanya dulu. Cara daftarnya tinggal laporin aja ke TNI atau Polri, nanti kan bupatinya sosialisasi ke warga. Nanti kalau mau nyerahin anaknya yang bandel harus hubungi siapa, nomornya berapa gitu. Kalau di Purwakarta sih sudah berjalan. Ya, adik-adik ini hanya pindah tidur saja Bu, konservatif. Ya, silakan dulu. Ya, acaranya bentar lagi. Dahulunya cek lagi. Maka Ini daerah Ini semua tim Kang Dedi udah pada di sini sih. Cuma bapaknya belum datang. satu lagi mana? Oke deh ya, adik, sudah oke? Oke, adik-adik ini kita bergerak ke sana. Ya, ke sana nanti sampai berlaku ya. Bisa kombinasi. Ya. Orang beranjakan, ada yang ketinggalan nggak? Cek dulu. Ada yang hilang, ada yang ketinggalan. Oke ya. Setelah ini berturut-turut ke sana. Ya, di bawah dulu. Sekarang adik-adik berapa ini? 3. Berapa? Oke. Berapa hari sih ini deh? Pembinaan 13 ya? 6 bulan sampai 1 tahun kalau menurut kebijakan Kang Dedi. Cuma yang ini belum tahu. Nanti aja nunggu. Sekarang ketiga ada yang orang tanya di sini. Ada ini, ada yang ketiga orang tahu. Ketiga ada yang orang ketiga. Kalau nggak salah belum saling sama orang. Ini pembinaan ada yang orang ada. Gimana? Saya lagi 6 bulan sampai 1 tahun. saya lagi Salib ya, aman Pak, tenang, nggak usah dikasih uang, intinya ada makan semua. Cukup Pak, nggak perlu ya. Ya, silakan dulu lagi. Silakan dulu. Ya, cek pembinanya Biar bisa menghargai sudah. Ya sudah. Ini Pak TNI ada yang satu daerah sama Pak TNI. Pak TNI-nya rada geram lihat anak Nanti ada SMP-nya yang bandel. setelah ini bergerak ke samping Regu 4 di samping sebelah kiri. Ya. Regu ini setelah ini bergerak ke samping sebelah kiri. Ya. Berarti nggak? Ini kegiatan kebijakannya Pak Gubernur yang anak-anak bandel Kak. Anak-anak bandel diserahin ke TNI Polri. Regu berapa ini? Dua. Nah, kita tunggu regu 3 dulu. Silakan pamit kepada orang tua yang sebelah kiri. Silakan. Oh ya, info buat warga Kuningan nanti tanggal 2 Pak Dedi akan ke Kuningan.
dihadiri Charlie sama MK12 MK9 sama Charlie SD12. Adik-adik harus Tasik menyusul. generasi muda yang semangat. Tasik, Pangandaran, Garut, Banjar nanti menyusul. Oke, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, rapikan semua sudah. Dan dua siapa dan dulu? Di bawah ini. Ya, ya berdiri, ya di bawah. Masih. Baik. Ya, Anaknya nggak nakal tapi pengen masuk dididik ke TNI maksudnya gitu Bu. Boleh. Oke, terima kasih. Ini juga harus Bupati Wali Kotanya harus gercep. Ini kan Bupati Purwakarta gercep, jadinya programnya sudah berjalan gitu. Cianjur sudah berjalan, terus mana lagi tuh? Yang saya tahu Cianjur, Purwakarta, daerah kabupaten mana lagi gitu. Yang program ini sudah berjalan. Bandung ya, nanti Bandung tanggal berapa mau di resmikan ini? Namanya siapa? Bayu, semangat Bayu ya. Bayu nanti 2 minggu lagi akan jadi Bayu yang Depok. perkasa. Ya mungkin nanti Kang Depok. Perkasa. Bisa Bayu? Untuk sementara yang saya tahu yang udah menjalanin program ini Ini ada dari Kabupaten Purwakarta sama Kabupaten yang lebih baik. Cianjur. Sorry, guys. Ada satu di bawah ya, berdiri, silakan. Kepada Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bupati Wali Kotanya pada gercep ya. Bapak Ibu, Lebih cepat lebih baik biar generasi muda kita terselamatkan menuju Jawa Barat istimewa. Amin. Sekolahnya nanti gurunya kayaknya ya datang langsung ke sini, guru-gurunya datang ke sini. Ada ustadz-ustadznya juga nanti buat ngaji yang muslim. Nanti olahraga juga di sini, sit up, push up gitu. Enggak latihan perang-perangan, enggak. Cuma ngedidik, bangunnya harus pagi, makannya teratur kayak gitu Kak. Enggak latihan tembak-tembakan, enggak. Cuma mendidik karakter anak yang tadinya beringas gitu tanda kutip, jadi mendingan gitulah, nggak nakal lagi, nggak tawuran, nggak mabuk-mabukan, nggak ngelawan orang tua, nggak main game terus. Seperti itu Kang. Iya, infonya ini anak-anak yang kemarin tawuran yang korbannya ada luka di muka kena bacokan. Nggak ada cewek tuh, cowok semua.
Nggak boleh dipukul ya. Intinya di sini nanti diajarkan disiplin, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, sholat rajin, makan teratur, dilatih fisik, dilatih olahraga, mengaji kayak gitu. 10 menit. Ada kesempatan 10 menit. Menggunakan HP. Ini salah satu orang tua yang para pengemudi bis. Fokus. Terima kasih ya buat sambil ditetapkan. Nanti setelah ini tolong fokus. Setelah 10 Nanti menit. ada sambutan kesempatan Bisa kembali. Kalau masalah dijenguk orang tuanya, Bisa kembali meninggalkan asrama karena akan masalah. nanti tunggu Silakan para orang tua minta Pak Deddy aja yang ngomong, saya nggak berani asal. Nggak berani asal ngomong, takut salah. ini mungkin informasi dari Info terbaru, Jadi ada yang masih memegang HP. Kang Dedinya nggak jadi kesini katanya. Nih, info langsung dari Bro Pak Deddy. Jangan sampai nanti kalian ada yang main HP kedapatan. Langsung ke Jakarta katanya, mau ke Jakarta. terima kasih Devano. Yang bawa dinas, itu bayar. Ini pembinaan kurang lebih sekitar Ya. 1 tahun ya. Yang bawa Untuk waktu di pendidikannya 6 bulan sampai 1 tahun. di sini akan dibina. Ya, kita buat di sini. Ya, jadi di sini bukan tempat itu jajan, tidak ada jajan-jajan di sini. Jadi serahkan uangnya ke orang tua. Ya, Yang bawa HP, Ini keadaan langsung serahkan ke orang tuanya. Tidak ada yang pegang HP. Ya, yang HP, yang bawa HP serahkan ke orang tuanya. Kalau ada yang kedapatan bawa HP, langsung dicelupkan ke dalam air HP-nya. Ya, sekali lagi, yang bawa HP, kedapatan bawa HP, HP-nya akan dicelupkan ke dalam air. Ya. yang bawa HP-nya celupan ke dalam air katanya. Mantap. Nanti pada saat registrasi, apabila kalian ada riwayat mungkin asma atau stigma dan lain-lain, langsung laporkan ya, ke tim kesehatan. Ya, langsung laporkan tim kesehatan. Tapi jangan pula kalau nanti laporan, bukan pergi harus kopi pak. Nggak ada kalau kopi kali ini. Jadi nanti uang tidak ada di sisi kalian jajan-jajan yang masih ada. Sampai itu yang ada di tas saudara serahkan ke orang tuanya. Jangan sampai kalian ada yang curi-curi. Pada kaditu yuk, ningali kaditu aya acara naon yuk? Lagi menunggu Bupati Purwakarta keluar. Jadi pada Dewan semua yang DPR. Iya Pak, terkait hari ini pembinaan bagi para pelajar tingkat SMP seperti apa Pak? Ya, mulai hari ini kita serahkan surat terima. Pertama kan orang tuanya menitipkan ke pemerintah daerah, ke kami, dan kami hari ini serahkan ke resimen Armet 193. Dimulai Jumlahnya Pak? ya, jumlahnya 39. Awalnya kita mau 40, tapi yang satu orang tuanya datang tapi siswanya nggak datang, malah lagi dicari sama orang tuanya. Jadi yang kita terima 39. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya berubah.
Kriteria anak-anak yang di ini apa aja Pak? Ya, yang pertama ya dia sering sekolah, tawuran, minuman keras, bolos, narkoba, ya itulah. Itu kriteria yang paling yang tawuran itu yang paling menjadi kriteria pertama yang akan kita bina. Pak, payung hukumnya apa sih Pak untuk diadakan ini Pak? Payung hukumnya untuk diadakannya ini Pak? Ya, payung hukumnya kalau kami melihat bahwa ini kan kejadian yang sudah sangat luar biasa nih. Ya kan? Coba Bapak bayangin, kalau misalnya masih ada orang tua yang kemudian dia tidak bisa didik anaknya udah menyerah, ya kan? Terus misalnya sekolah, kemudian sekolah jamnya terbatas, terus ini anak ini ngebacok temennya, ngebacok orang tua, Bapak masih mau sebagai pemerintah mau menunggu payung hukum? Enggak lah, ini harus kita ambil langkah yang sesuai dengan aturan. Tentunya apa langkah kita? Yang paling mungkin adalah kita ambil, kita titipkan kepada lembaga atau institusi yang kita anggap itu akan mampu membina mereka. Nah, kami percaya TNI, orang tua siswa percaya TNI yang akan membina itu. Ya, nanti selain TNI nanti kita ada Polri. Jadi bersama-sama TNI, Polri, kita membina anak-anak itu menjadi anak lebih baik. Gitu. Berarti anak-anak ini tidak putus sekolah Pak ya? Tidak, kelasnya aja pindah. Kelasnya aja pindah ke sini, nanti gurunya ke sini. Ya kan nggak butuh sekolah, karena tetap sekolah. Jadi nanti kita bersama TNI dan Polri untuk terus bina itu. Pelaku yang pampacokan kemarin Pak ya? Yang tidak dikeluarkan. Ya yang kalau yang kayaknya itu kan masih dalam proses hukum ya. Kalau yang ini yang tawuran, yang merokok, yang mabuk-mabukan, yang ini yang itu yang kita ambil. Materi yang diberikan dalam pembinaan ini apa sih Pak? Nah, nanti materinya kurikulumnya Pak Danmet yang tahu karena beliau ahlinya. Artinya dengan ibunya orang tuanya menitipkan ke kami dan setelah kami tahu bahwa ini akan kami bina di titipan di resimen, nah itu bersama-sama nanti Polri juga, itu mereka percaya terhadap TNI dan Polri untuk menyelesaikan ini. Silakan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Nanti kami menyampaikan terkait dengan materi. Pertama, setelah adik-adik ini datang, sekarang dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Yang pagi bangun, sholat subuh di masjid, kemudian melaksanakan olahraga, melaksanakan pembersihan, makan pagi, siang, malam, dan malam ada konseling. Konseling nanti akan ada pemberian materi motivasi, sehingga adik-adik ini ya ada ruang cerah yang mereka berpikiran negatif, sehingga semuanya harus positif. Diawali dari lingkungan, diawali dari mereka sendiri. Motivasi ini yang ingin kita timbulkan. Sehingga dengan materi yang lengkap ini, tentunya satu lagi yang adalah materi mental spiritual, kegiatan ibadah. Ini yang sangat penting. Harapannya dengan memiliki mental spiritual yang baik, maka akan mendasari karakter-karakter yang baik. Pemberi materinya dari mana aja Pak? Untuk memberi materi kami berkolaborasi. Ada materi tentang pendidikan anak, jiwa karakter ada dari dinas sosial. Ada materi tentang psikologi, ada dari pemerintah daerah, ada materi tentang kenakalan remaja, ada dari Polres. Kalau dari kami ada materi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, budi pekerti, kepemimpinan, bela negara, pembinaan jasmani. Jadi kolaborasi antara pemerintahan daerah, kepolisian, termasuk kami dari Termasuk dari kaum ulama dari ulama para ustaz. Iya betul, Kementerian Agama. Karena nanti di materi tentang keagamaan mental spiritual betul. Oke, cukup ya. Oke, hatur nuhun. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Purwakarta menjadi lebih baik dengan generasi yang maju. Amin. Istimewa. Amin. Istimewa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Gapura bisa ditutup, pintu gapura bisa ditutup. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Ya, ini saya bersama orang tua yang hari ini, Bapak berdiri, anak-anaknya akan masuk ke Barak Resimen
Armet 1 ya? Stirayuda. Ini Bapak nih salah satunya. Anaknya namanya siapa, Pak? Lingga Yuda. Lingga Yuda. Oh, Pak, cocok, Pak. Lingga Yuda nanti 6 bulan di komplek resimen Stirayuda. Cocok itu. Oh, iya. Mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin. Iya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran, Pak. Tawuran. Iya. Melawan anak mana? Lawan sekolah lain sih, Pak. Sekolah lain. Ada korban? Ada katanya. Ada korban. Ada korban ya, mungkin terluka korbannya. Iya. Kenapa korbannya? Oh, hancur mukanya Pak Bupati. Sini Pak Bupati sini. Kalau sini. Sini, bupatinya sini. Ini bupatinya. Sini Pak Bupatinya. Oh, ini. Kalau mukanya hancur, perasaan muka bupati juga hancur saya lihat. Ini, jadi Pak Bupati kenapa? Ini tawurannya anak korbannya bagaimana? Ya di Baracok. Maju. Di Baracok. Jadi kita bagian nebus aja 11 juta di Hasan Sadikin. Oh, jadi korbannya dibacok. Iya. Oh, mukanya habis. Iya. Pakai celurit. Kita pakai apa itu? Golok kayak. Kemudian sekarang dirawat di Hasan Sadikin. Udah pulang. Dan ini anak-anaknya yang mengeroyoknya di antaranya. Semuanya sudah dibawa ke sini belum anak yang mengeroyoknya? Sudah ya? Tak nyangka itu nuletik bisa wanian itu. Ya, nuletik wanian kulantaran loba baturna. Sorangan mah da moal wani. Jadi Pak Bupati, biayanya siap? Siap, Raja. Duitnya ada? Ada, Raja. Ya, 6 bulan ya? Siap. Sampai mereka baik ya? Siap. Oke, ini kita mulai, Purwakarta memulai mengirim ke Resimen 1 Stirayuda Kostrad ya. Pak Danmennya mana? Siap. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Ya, siap semuanya? Besok ya buat keseharian kalau pagi dibina di sini olahraga latihan disiplinan tuh. Ini kurang lebih ada 40 ya. Kurang lebih ada 40. Jangan khawatir buat orang tua siswa. Di sini anaknya akan diperhatikan dengan khusus tentang kesehatannya, tentang kesehariannya, tentang makanannya. Ini gratis ya. Mudah-mudahan selepas dari pembinaan ini anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh, anak-anak yang bisa menghargai waktu, menghargai orang tua. Amin, amin. Ya, kita lihat lagi keluar ya. Tadinya saya mau menanyakan buat orang tua siswa, tapi ternyata udah pada pulang kayaknya ini. Nanti kesehariannya akan bermain di sini. Ini lokasi di Sadang Purwakarta. Ini peralatan yang sudah dibawa sama siswa ya, untuk bekal selama 6 bulan di sini. Ini peralatan sudah dibawa sama siswa untuk bekal 6 bulan di sini. Ini mungkin baju ember buat nyuci ya, yang biasanya nyuci sama orang tua sekarang akan dididik mandiri, harus bisa sendiri, apa-apa sendiri ya. Saya lihat tadi ada gayung tuh. Kemarin sih kalau mendengar dari kebijakannya Pak Deddy 6 sampai 1 tahun ya, itu tapi nanti teknik ya. Yuk Ki, kesana Ki. Oke, terima kasih Pak. Yuk.
inilah anak-anak bina ya, anak-anak yang dibina. Kita dimasuki ini terus. Oh. Ini akan dibina untuk kegiatan sholat ya, kegiatan sholat. Kegiatan sholat. Ya, ini Purwakarta. Ini Purwakarta ya. Ini anak-anak akan dibina untuk ibadah sholat biar bisa menghargai waktu. Ini kegiatan Keren. Saya sangat sangat kagum lah, sangat bahagia ya melihat kebijakan ini. Mudah-mudahan terlepas dari kegiatan ini, anak-anak yang di sini akan tersadarkan ya, bisa menghargai tentang waktu, tentang orang tua, tentang lingkungan. Ini kemungkinan membedakan dari segi rompinya itu karena kelompoknya yang berbeda ya, dari sekolahan yang berbeda. Beda kelompok kemungkinan nih, beda kelompok. Enggak, ini dari kejauhan ini. Ya, ini anak-anak SMP ini. Berlaku buat anak SMP dan SMA. Kurang tahu kalau buat perempuan, masih kurang tahu ya. Saya takut salah nanti. Nanti buat anak-anaknya yang merasa bandel, merasa orang tuanya sudah tak sanggup lagi untuk mendidik, bisa melaporkan ke Koramil terdekat ya, supaya nanti akan dibina sama Armet setempat. Kemungkinan di setiap masing-masing kabupaten memiliki Armet ya, nanti akan dibina di tiap-tiap kabupaten setempat. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini, dengan aturan ini, bisa mencontohkan untuk provinsi-provinsi yang lainnya. Jangan hanya saja yang ada di Jawa Barat. Amin. Soalnya kalau di Jawa Barat itu banyak banget sekali ya, banyak sekali geng-geng motor dari usia dini juga, dari usia SMP, geng motor dan kayak gitu yang meresahkan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini meminimalisir dari geng-geng seperti itulah, yang sering tawuran, yang suka ngamuk sama orang tuanya, yang suka mabuk. Nah, ini sekarang lagi dibina ya untuk sholat jamaah bersama. Ini di Purwakarta, ini di Purwakarta. Terima kasih Gidi, terima kasih. Ya, ini di Purwakarta ya. Ini halaman setempat di Armet Purwakarta yang sangat besar. di sini itu. Mantap ya. Terima kasih TRTN. Saya mau sholat dulu ya. Saya tinggal dulu sama teman saya. Nih, saya mau sholat dulu ya.
sebentar. Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam berkah untuk semuanya. Bertemu lagi dengan saya Kang Hilman. Insya Allah tanggal 2 Mei besok Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi akan merealisasikan kebijakan berkaitan dengan memasukkan siswa yang nakal ke barak TNI. Tentu program ini, kebijakan ini menuai pro kontra dari masyarakat. Ada yang setuju dan tidak setuju. Yang setuju karena kategori yang nakal di sini adalah mereka siswa-siswa yang sudah dianggap keterlaluan. Dia suka mabuk, dia suka judi online, dia suka tawuran. Daripada di kemudian hari dia masuk penjara karena kelakuannya tersalah, bagaimana juga ada kooperatif dari orang tua murid itu sendiri. Dia tidak ikut campur lagi merecoki terhadap penegakan disiplin yang di sekolah. Karena saya yakin nanti penegakan disiplinnya, hukumannya juga akan sesuai dengan koridor-koridor tertentu. Dan ini yang harus dilakukan oleh bersama-sama, kerjasama antara orang tua murid, kerjasama dengan guru dalam penegakan hukum. Maka yakin ke depan akan menghasilkan siswa-siswa yang lebih baik. Yang kedua, berkaitan dengan visi pendidikan itu sendiri. Sekolah hari ini ibaratnya pabrik saja, di mana dia hanya mengeluarkan banyak murid tanpa memperdulikan kualitas. Faktanya kemarin ada fenomena siswa keluaran SMA yang tidak bisa baca, tulis dan berhitung, tapi masih saja diluluskan. Pertanyaannya, jangankan hanya nakal, jangankan hanya melakukan tindakan yang tidak disiplin, tindakan yang melanggar aturan sekolah, yang tidak memiliki kualitas pun masih tetap dinaikkan. Kenapa? Karena sekolah dituntut untuk menaikkan semuanya berkaitan dengan peningkatan IPM masing-masing daerah. Dan ini masalah utamanya. Artinya bahwa pendidikan kita lebih pada ruang formalitas semata, bukan pada ruang kualitas. Ketika kita bisa menegakkan itu, saya yakin ada ancaman tidak naik sekolah, saya yakin murid-murid akan takut. Dia akan lebih giat belajar, dia akan lebih disiplin, dia akan lebih baik dalam karakter di sekolahnya. Maka hari ini saya ingin mengajak kepada semuanya, dinas terkait, kementerian terkait, mari kita bersama-sama merumuskan aturan berkaitan dengan perlindungan guru, agar guru memiliki kebebasan untuk menegakkan aturan di sekolah. Yang kedua, orang tua siswanya juga harus sama-sama mendukung terhadap program sekolah tersebut. Dan yang ketiga, sekolah lebih pada ruang bagaimana menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Mudah-mudahan dengan kualitas pendidikan tadi, dengan sistem pendidikan tadi yang kita atur lebih baik, masa depan bangsa Indonesia akan lebih baik dengan lahirnya generasi muda itu tadi update terbaru dari kasus ini. Jayalah Indonesiaku, jayalah bangsaku. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ini ridho Allah Subhanahu wa taala. jalan terbaik masing-masing. Kita masih ada video-video menarik lainnya nanti di video berikutnya ya. Oke guys ya, itu tadi update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.